Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini, Minggu 24 April 2022. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kita pagi ini? Cukup sehat ya, cukup cerah. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan boleh mengantarkan kita dan kembali boleh mengumpulkan kita pagi ini ada di rumah Tuhan ini untuk kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Setelah seminggu Tuhan izinkan kita mengerjakan seluruh aktivitas kita, pekerjaan dan juga pelayanan kita. Hari ini Tuhan kembali memanggil kita untuk bersama-sama lagi beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kiranya itulah yang boleh membawa kita dan mendorong kita pagi ini ada di rumah Tuhan ini. Kita memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya kembali pagi ini firman Tuhan itulah yang akan memuaskan kita. Firman Tuhan itu yang akan menyegarkan kita. Dan selain itu juga kita mau menceritakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita, baik secara pribadi, secara keluarga dan juga secara jemaat. Untuk itulah persekutuan kita ini kita adakan di tempat ini ya, supaya kita boleh menceritakan bagaimana Tuhan berbuat sesuatu, melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Pasti itu juga menolong kita untuk bertumbuh, bahkan juga saudara-saudara kita dalam Tuhan, supaya semua kita boleh diberkati oleh Tuhan ya. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita, tubuh, bahkan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 166. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi dan di sorga. Kita akan nyanyikan pujian ini. Wanya
iman kita bahwa dialah Tuhan kita. Itulah Yesus ya, dialah juga Raja kita. Oleh karena itu ada komitmen di dalam hati setiap kita. Tidak ada lagi keraguan ya untuk mengikut Yesus. Sekalipun apa tadi katanya banyak rintangan, banyak badai yang menerjang, tapi kita sudah mengambil komitmen ya di dalam hati kita bahwa saya tidak ragu lagi untuk mengikut Yesus. Sudah jadi di dalam hidup kita. Ulang kali suaranya. Sudah jadi. Ya. Remaja, pemuda, gimana? Amin lah ini ya. Iya. Kita tidak ragu lagi mengatakan bahwa kita mengikut Yesus. Memang tidak jalan mulus ya. Pasti ada tantangan, pasti ada rintangan yang Tuhan izinkan. Tapi biarlah komitmen ini tetap teguh di dalam hati setiap kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. bukan dengan barang yang fana dia memberikan itu kepada kita, tapi dia dengan darah yang mahal. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita
baik memperingati ya betapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, untuk membayar dosa kita. Dengan segenap kasih Dia mengerjakan itu. Dia berkorban supaya saya tidak mati, tapi saya hidup. Bagaimana dengan kita? Seserius itulah Tuhan menyelamatkan kita ya. Bagaimana dengan kita? Seriuskah kita merespon apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Sudah matikah kita? Sudah matikah segala keinginan daging kita? Sehingga kita bisa seperti yang Allah ingini. Kita akan terus memuji Tuhan. Dari lagu yang ada di papan tulis ya, mari kita renungkan lagu pujian ini sambil menyanyikannya di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah mati? Apakah cara hidup saya yang lama masih saya bawa sampai hari ini? Ya. Kalau kita masih belum hidup ya seperti yang Tuhan inginkan, ya kita tidak akan berkenan ya kepada Tuhan apapun yang kita kerjakan. Ya, karena Tuhan sudah membayar segala dosa kita dengan darah yang mahal. Kita akan nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati kita. Ya, kita berdoa supaya Tuhan yang menggenapkan ini dalam hati kita ya. Kita mati, dosa kita mati ya, sehingga kita menjadi seperti yang Allah inginkan. Dan setelah lagu pujian ini kita akan berdoa. Nanti saya minta Bapak Ora yang memimpin kita dalam doa pembuka. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini ada kesempatan bagi kami bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Karena ada banyak hari ini orang tidak punya kesempatan, tapi kami orang yang bersyukur kepada Allah karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah pujian, hormat semua bagi Tuhan. Dan kalau nanti kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, supaya Engkau yang mengurapi dia. Dan ketika kami dengar, kami semua juga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Begitu juga Tuhan, ada anak-anak yang sedang juga diajari di belakang. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengajarinya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, supaya di masa muda mereka juga boleh mengenal kasih Bapa. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, supaya semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati pelayanan kami hari ini, pertama, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada jadwalnya ya, saya rasa sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dan kalau nanti masih ada kesempatan, diberikan juga untuk yang lain di luar jadwal itu ya, seperti itu yang sudah kita sepakati. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 44. Allah panggil kaum muda masa kalut ini. Kita masih muda ya, masih muda kita ya, ya, pemuda masa lalu ya. Tapi lagu ini mengatakan Allah panggil kaum muda, berarti nggak ikut dong kita yang tua-tua ini, enggak ya. Maksudnya supaya tetap berjiwa muda ya. Kita paham lah maksud lagu yang berjiwa muda, maksudnya walaupun usia sudah pralansia katanya. Iya, tapi masih ada kok juga di sini yang memang muda dia masih ya. Ya, pemuda dan remaja kan masih muda. Iya. Tapi kita juga dipanggil ya untuk tetap memiliki jiwa muda ya, supaya kita memiliki di bawahnya itu ya hati yang berani ya. Pemuda kan berani ya, udah tua udah banyak takutnya ya. Ya, itu yang kita nyanyikan lagu pujian ini. Baik, pertama aja kita nyanyikan dulu ya, Allah panggil kaum muda masa kalut ini. Dan setelah ini nanti Mama Yosi kalau masalah ya yang akan bersaksi buat kita. Baik, pertama kita nyanyikan ya. Masa kalut ini menjadilah
Mama Yosi. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan. Saya akan menyaksikan pertobatan saya di sini. Mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu masih ingat bagaimana saya menerima Yesus gitu. Tapi kali ini saya rindu menceritakan bagaimana dulu hidup saya sehingga saya menerima kasih karunia kasih Yesus itu yang sudah diberikan dari surga gitu. Saya akan menceritakannya. Dulunya pertama sekali saya ingat dalam hidup saya masih kanak-kanak itu, kalau almarhum bapak saya itu adalah orang yang bergereja. Kalau bahasa kami di sana sintua, dan dia juga ikut membangun gereja itu gitu. Tapi umurnya enggak, dia nikmati juga, tetapi umurnya belum saya mendengar apakah dia serahkan hidupnya, itu belum. Tapi saya akan menceritakan bagaimana saya ini anaknya gitu. Ketika dulu SMA saya tahun 92 ke bawah lah itu ya. 92 di bawah 98. Iya. Itulah ada memang kakak-kakak yang udah bertobat, akhirnya ikut persekutuan katanya. Persekutuan enak ini. Pikir saya memang senang hal-hal yang rohani gitu. Padahal saya dulunya sudah memang diserahkan kepada yang belilah apa kata berhala gitu. Teringat apa namanya? Kami setiap tahun itu dipanggil kami masing-masing anaknya. Kami ada 7, saya nomor 2 itu dipanggil oleh almarhum bapak saya itu ke depan meja ya, dibuat meja memang. Menurut ukuran pertama lahir lah, itu kakak saya duluan baru saya. Di sana diberi dia menggoreskan di kuku ini tanda bintang. Dibuatnya tanda bintang tiap tahun itu. Saya kelas berapa? Yang saya ingat setelah kelas 4 mulai sampai ke atas, itulah yang saya ingat itu. Dia panggil kami satu persatu dan dia beri entah apa mantranya itu, lalu dia goreskan ada pensil tapi dia betul tajam seperti paku itu, dia goreskan dia buat gambar bintang. Itulah tandanya kalau kami itu sudah diserahkan kepada setan, dan juga kami harus mengikuti apa yang dibilang Bapak dan perantaranya Bapak. Setan itu yang
menaruhkan kepikiran Bapak, lalu kami harus menaati itu karena sudah ada tanda itu. Lalu itu SD ya. Lalu saya juga tamat SMP, lalu begitu terus berulang-ulang asal tiap tahun. Karena kalau sebelum satu tahun itu hilang dari kuku. Jadi tiap tahun dikasihnya gitu, disuruhnya kami. Lalu waktu SMA saya itulah ada kakak rohani itu, dek ikut persekutuan katanya. Ya saya senang kali, saya senang memang entah kenapa hal-hal yang rohani itu saya senangi. Lalu nggak jadi, asal ayo ikut dek katanya. Datang hujan, dia nggak datang, kami kos ini dia lain tempat gitu. Nanti dia nggak datang hujan, jadi ya udahlah kami tunggulah. Gitu selalu tiap minggu itu. Lalu singkat ceritanya saya sudah SMA, kembali saya belajar lagi untuk kuliah. Lalu kuliah memang sebelum kuliah ada rencana mereka, kakak-kakak itu yang buat, itulah retreat mahasiswa yang baru. Biasa itu kalau yang baru-baru itu kan diseleksi gitu. Jadi saya ikut gitu retreat itu, dipimpin oleh sebelum retreat itu, bocah saya ingat kakak saya sudah memang juga menyerahkan diri kepada Yesus. Itulah yang menuntut saya, menginjili saya gitu, menceritakan firman Tuhan gitu deh. Kalau Allah itu enggak kayak Allah yang kita dibuat oleh Bapa itu gitu. Allah ya dia bilang bermacam-macam lah, tapi ya dalam pikiran saya keluar kiri, keluar masuk kanan, keluar kiri. Jadi waktu retreat itu memang disitulah benar-benar sungguh-sungguh hatiku terbuka kepada Tuhan. Memang Bang Sonang itu dulunya Bang Sonang ya, dia dari Dharma Agung itu menceritakan bagaimana kita ini sudah berdosa dan sudah dia bukakanlah kita ini sudah berdosa gitu. Enggak ada jalan keluar tanpa Tuhan Yesus yang telah mati. Gitulah di khotbah. Lalu saya pikir, lalu setelah dia khotbah saya berdoa kita katanya. Ya saya serius berdoa. Dan di situ memang dia tantang untuk siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, yang mau pengajarannya kita ikuti, yang mau juga dosanya diselesaikan, sambutlah dia gitu. Dah. Hati saya terbuka kepada Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus ini saya mau menyambut Tuhan. Memang hari itu juga pada waktu itu enggak diangkat kata rohani ini lagi. Saya bilang, saya angkat tangan, saya juga hatiku juga mau Tuhan menyerahkan diriku kepadamu gitu. Di waktu itulah yang ku ingat, aku menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu tahun 92 bulan Oktober
begitu. Setelah itu kan sore, lalu malamnya saya tidur malam biasa tidur gitu. Waktu pagi itu kakak saya tadi kan sudah menerima Tuhan Yesus. Dia saat teduh. Saya nggak tahu saat teduhnya macam mana, tapi dia belajar Alkitab, berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, perut saya sakit. Gak biasanya perut saya melihat dia berdoa begitu. Kok tiba-tiba perut saya sakit? Waktu dia berdoa bersekutu dengan Tuhan Yesus, saya ke kamar mandi. Lalu di kamar mandi saya ingat nama Yesus. Nama Yesus itulah yang saya ingat. Dan saya terus kembali. Saya di kamar mandi itu saya tulis memang Yesus gitu. Gak pernahnya saya mendengar nama itu menyebutkan itu. Jadi itu saya kembali. Gak jadi percaya tadi. Setelah saya tulis itu perut saya gak mules lagi, gak apa-apa gitu, normal gitu. Terus saya kembali, saya lihat lagi, kakak saya belum selesai membaca dan bersekutu gitu ya. Saya melihatnya kembali lagi dia berdoa dan berdoa gitu. Saya bilang, saya kembali ambil kita. Terus kami kan masih satu mejanya, kursi juga satu, namanya kakak beradik gitu ya. Dia siap, lalu saya duduk. Saya duduk, memang disitulah saya ucapkan Tuhan Yesus, inilah mungkin banyak kali dosa-dosaku, tapi yang ku ingat kali aku lepaskan dari nenek moyangku itu. Karena tiap tahun itu saya ingat saya sudah diserahkan kepada berhala. Makanya saya bilang itulah dosaku yang terbesar Tuhan Yesus. Dari waktu itu, setelah itu saya sukacita, damai sejahtera itu hingga lalu setelah itu Tuhan juga terus menguji saya gitu. Benarkah kau anakku? Benarkah keputusanmu itu? Gitu. Jadi dia membuat bagaimana meyakinkan aku gitu. Bagaimana kalau aku ini sudah memang benar anaknya gitu. Itu yang diuji terus setelah, dan banyak sekali yang Tuhan berikan gitu. Ini keluar ini, aku nggak tahu dosa-dosaku itu ada, tapi Tuhan munculkan. Tuhan memang membuat itu aku teringat, baru ku nyatakan iya ini. Lalu ketika tahun, singkat ceritanya tahun 1996 ada camp pemimpinan itu dibuat kakak-kakak rohani ketukan petinggilah gitu. Jadi mereka membuat ini, mereka ini sama persekutuan mahasiswa semua se-Sumatera Utara gitu. Jadi saya di situ terjadi, saya mengikuti camp ini, lalu di camp ini pun Tuhan lagi bekerja
ingatkan saya ada pacar dulu. Itu saya bukan kepada Tuhan, memang inilah pacarnya. Ya, hari itu memang ada yang pacar saya, dia kalau sekarang saya mengingatnya itu dia belum bertobat, tapi dia sudah bergereja gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, ini Tuhan ingatkan itu kepada saya. Jadi Tuhan, inilah dosa saya ya. Ini enggak mungkin, ini ku serahkan kepada Tuhan lah dosa ini, bilang. Sampai saya ingat situ, kami dulunya adakan Thailand, katanya Thailand itu waktu berdiam diri. Jadi saya sendiri ke sana. Saya dulu itu ada di tempat bunga-bunga yang rimbun. Lalu saya bertelut di situ. Tuhan, ampunilah aku akan dosaku ini, ku bilang. Semoga aku meninggalkan ini. Lalu disitulah saya kembali ke tempat rombongan dan saya mendengar suami saya di situ juga mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Loh, saya nggak tahu dulunya di situ ya. Tahun 18-nya kami berkomunikasi gitu. Itu udah lama sekali. Dan ya di situ kembalilah saya berlutut kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Gitu. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Nggak memungkinkan lagi ya, ada yang sampai serahkan kepada yang membaca firman dan doa sapaan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan bacakan pengumuman dan topik doa kita minggu ini. Yang pertama, minggu pagi ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Setelah ibadah ini ada PA remaja. Yang kedua, siang ini ada pelantikan pengurus baru di Kuala dan dilanjutkan rapat pengurus baru dan rapat dan pengurus lama jam 14.30. Yang ketiga, siang ini tidak ada PA Pasutri karena ada pelantikan pengurus. Yang keempat, Senin jam 19.30 ada persekutuan doa dan pengurutan. Yang kelima, hari Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos. Yang keenam, hari Jumat jam 17 ada persekutuan anak Jumat 9. Hari yang ketujuh, hari Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Yang kedelapan, minggu depan ada meeting pemuda remaja via Google Meet jam 20. Rencana pasca pemuda remaja hari Kamis tanggal 27 Mei 2022. Dan topik doa kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, kita akan bersyukur atas ibadah kita hari ini. Yang kedua, kita akan bersyukur untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah hampir selesai. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk rencana baptisan kudus dan perjamuan kudus di bulan Juli. Yang keempat, kita akan berdoa untuk GKB Gospel. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, terus kami bersyukur kepada Tuhan. Karena nama Tuhan terus bersuara atas hidup kami. Oleh karena nama itu banyak jiwa yang diselamatkan. Oleh karena nama itu banyak di antara kami yang terdorong untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Kami bersyukur nama itu menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami, menyertai kehidupan kami.
akan ibadah kami bersyukur sampai saat ini Tuhan ada di antara kami, memberkati kami. Dan anak Tuhan yang menyaksikan di mana dia memiliki pengalaman yang indah, di mana karya Tuhan dalam hidupnya, Tuhan melepaskan dia dari ikatan dosa yang menjerumuskan dia kepada kematian kekal. Dan bersyukur buat kesaksiannya, Tuhan terus meneguhkannya dan Tuhan membuat kami diberkati bagi kami yang mendengar. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami kali ini. Tuhan terus memberkati, ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Kami bersyukur Tuhan menolong dia, mampukan dia menyatakan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan hari ini. Dan kami yang mendengar, kami berdoa Roh Tuhan kiranya mengajar kami, memberikan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah kami alami. Kami berdoa Tuhan kiranya kasih itu terus bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak buah-buah yang bisa kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pembangunan ruang sekolah minggu sampai sejauh ini. Kami bersyukur buat kecukupan dana, buat tukang yang bekerja, buat saudara-saudara yang meluangkan waktu untuk bergotong royong. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kami, menyatukan diri kami, menyelesaikannya bersama-sama. Tempat ini pun boleh kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, digunakan untuk pelayanan anak-anak. Anak-anak kami pun itu boleh bertumbuh di dekat Tuhan. Kami bersyukur juga untuk tukang yang sejauh ini menolong mengerjakannya. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, supaya ruang sekolah minggu ini boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana baptisan kudus dan perjamuan kudus di bulan Juli. Kami berdoa Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang menyiapkan anak kami yang sudah siap untuk menyatakan imannya, supaya mereka bisa dibina, dibimbing, dan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan di kami Prosikoro. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat khususnya. Kami berdoa Tuhan kiranya yang menumbuhkan iman percaya mereka, mengaruniakan pengertian-pengertian baru ketika mereka hadir mendengarkan perkataan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menyingkapkan seluruh dosa yang menghalangi mereka untuk mengerti akan perkataan Tuhan. Berkati setiap ibadah mereka, berkati setiap persekutuan mereka, berkati hamba-Mu Tuhan yang menolong dia, memberi dia hikmat, kesabaran, kasih untuk membimbing jemaat khususnya PSPI Baworo. Terima kasih Tuhan, kami akan meneruskan ibadah kami. Sekali lagi kami berdoa, hamba-Mu Tuhan yang menolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sampai saat ini ya kita belajar tentang hati yang berkuasa. Ini hati yang berkuasa yang ketiga. Seperti apa hati yang berkuasa? Mungkin di pertemuan pertama kedua kita sudah belajar ya. Hati yang berkuasa adalah hati yang ada firman di dalam hatinya. Kemudian ada Roh Kudus ya begitu. Yang ketiga nanti ada kasih Kristus, dan itulah hari ini mungkin yang boleh kita dengarkan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Itulah membuat kita memiliki hati yang berkuasa. Dan pagi ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya semakin hari hidup kita semakin berkuasa ya, oleh karena firman yang boleh tertanam, tersimpan di dalam hati setiap kita. Kita akan
menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari buku Lauk kita nomor 478. Biarlah ini yang menjadi doa kita. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan kuasa-Mu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang berkuasa. Kita akan nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Mama Theo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ini doa kita kepada Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk belajar tentang bagaimana hati yang berkuasa. Tolong ajari kami, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami juga bisa mengajari kami, sehingga ada bertambah pengertian kami, pengenalan kami ke dalam Tuhan di dalam hal ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan Engkau yang menolong. Begitu juga Engkau-lah yang melayani semua umat-Mu, supaya ada perkataan-Mu yang bisa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau ditanya siapa yang mau
punya hati yang berkuasa? Mungkin semua, ya, saya mau. Gitu ya. Siapa yang gak senang bisa menang atas dosa? Menang di dalam melawan keinginan daging. Karena ketika melihat ya, sebenarnya musuh kita yang paling besar adalah diri kita sendiri. Setuju nggak? Ya. Kalau yang di luar sana mungkin ketika kita belajar ya, bagaimana Pak Lingga bilang, mulai dari mata, kepikiran, ke hati. Ketika kita melihat sesuatu, mungkin kita bisa, oh seperti itu ajanya. Oh hanya seperti ini. Mungkin saya bisa, oke lah, saya nggak berdosa. Tapi ketika di dalam hati, siapa yang mengetahuinya? Hanya kita, Tuhan, dan ada iblis yang setiap hari membuat kita bisa jatuh. Jadi hari ini kita belajar hati yang berkuasa yang ketiga. Saya ambil langsung dari 2 Korintus itu karena nanti akan mengawali juga dari Yohanes 1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kita bisa lihat ya. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari ayat 14 ini saya akan bagi 3 bagian. Yang pertama, sebab Kristus yang menguasai kami. Itu artinya apa? Di sini Paulus ini bukan tidak mengerti bagaimana artinya ditindas ya. Dari latar belakang sebelumnya, kalau kita bisa melihat 2 Korintus pasal 4 itu ya, dari sana saya akan berbagi. 2 Korintus 4 ayat 8 saya mulai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa saya kutip dari hal ini? Situasi Paulus ketika itu dalam situasi yang ini. Dia tertindas, tapi dia tidak mengalami ketertindasan itu. Dia mau dibinasakan, tapi dia tidak mengalami itu. Karena apa? Karena ayat 15 itu katakan, di sana dia sungguh menyadari bahwa kasih Kristus menguasai dia. Jadi yang pertama, saya bisa buat poinnya di sini. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang berkuasa itu? Yang pertama, satu, kita sudah mengalami lahir baru. Bagaimana dari Yohanes 1 ayat 12 itu? Tetapi kepada setiap orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, kita harus menjadi anak Allah. Allah itu meyakinkan kita bahwa kita ini sudah anaknya. Jadi di sini Paulus sangat menguasai kami di sana ya. Dia dengan teman-temannya, kalau di pasal sebelumnya itu ada juga di sana termasuk salah satunya Silas. Ada di antara mereka yang melayani itu sudah menyadari betul, sudah menguasai betul bahwa kami ini sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Kami ini sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi bagaimana Paulus di sini bisa mempunyai hati yang berkuasa itu? Dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu yang menguasai dia. Ketika dia menyatakan dia anak Allah, memang benar
berkuasa di dalam dia. Kita melihat bagaimana penindasannya tadi ya. Ketika dia melayani di Korintus ini, itu yang dialaminya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, ketika aku menjadi anak Allah itu ada kuasa yang daripada Tuhan diberikan kepada aku. Jadi bagaimana dengan orang yang belum menerima Tuhan Yesus? Mungkin untuk melawan dosa itu dia bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tapi pada suatu saat itu tidak akan bertahan. Kekuatannya terbatas untuk melawan dosa. Jadi dia harus punya hati yang berkuasa di dalam melawan dosa itu. Apa itu? Dia sudah harus menjadi anak Allah. Ketika Paulus sungguh menyadari ini, itu menjadi kekuatan bagi dia. Aku ini rupanya anak Allah. Sekalipun aku tertindas, aku tertekan, aku dianiaya, ada Tuhan Yesus yang menjadi Bapakku. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia bisa, oh, ini tidak ada apa-apanya. Ya. Yang selanjutnya, poin yang kedua saya lihat dari, karena kami telah mengerti. Saya pisah-pisah ini ya. Karena kami telah mengerti tentang apa? Mengerti tentang kasih Kristus itu yang sangat besar. Mengerti tentang kasih Kristus yang menggantikan dia di kayu salib. Ya. Jadi ini juga Paulus, bagi dia ini adalah suatu kekuatan. Kalau yang pertama tadi, dia sudah mengalami lahir baru itu. Dia yakin bahwa dia sudah menjadi anak Allah. Yang kedua, dia sangat mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk dosanya. Kenapa saya bedakan ini? Mungkin banyak orang ya, kaum awam pada saat ini, apalagi beberapa waktu yang lalu kita banyak merayakan Paskah. Banyak orang tahu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tapi kalau ditanya, apakah Anda yakin Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk Anda? Mungkin ini semua bukan jawaban dia. Tapi ketika Paulus di sini, dia sangat mengerti bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu untuk dirinya, itu membuat dia punya hati yang berkuasa. Coba kita review kembali di dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Ini ketika Paulus ini sesudah menjadi anak Allah, banyak penindasan, banyak tekanan, dalam situasi yang tidak enak bersama dengan rasul-rasul yang lain yang kerasulannya tidak diakui. Kenapa bisa dia tetap kuat? Karena dia sangat mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk dia, sehingga itu menjadi kekuatan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah hampir jatuh ataupun sudah jatuh, bukankah kasih Kristus itu juga yang membangkitkan? Hai anakku, engkau berharga di mataku. Hai anakku, aku mati untuk engkau. Kita bisa mereview ini kembali ya, sehingga ini menjadi kekuatan kepada kita bahwa kita ini adalah anak Allah yang mempunyai kuasa, anak Allah yang mempunyai penyertaan di dalam Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, pada setiap orang yang percaya itu diberinya kuasa, diberinya Roh Kudus yang menyertai untuk memberitakan saksi Kristus itu. Jadi di dalam poin yang kedua ini mungkin kita harus banyak belajar ya, mengingat kembali betapa besarnya kasih Allah itu. Tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal yang di dunia ini. Kalau di lagu kita tadi dikatakan ada barang yang fana, yang mahal, yang di dalam pemikiran kita itu adalah nilai yang paling tinggi pada zaman ini, yaitu emas mungkin ya. Emas itu mungkin bagi kita pada zaman ini adalah nilainya itu tinggi. Tapi ketika kita melihat, mengingat kembali bagaimana darah Kristus yang mahal itu,
yang menggantikan kita di kayu salib, yang membuat kita menjadi orang yang berharga. Jadi ini bisa menjadi kekuatan kita, menjadi hati yang berkuasa itu bisa tumbuh kembali di dalam kita. Ya, jadi kita sangat mengerti bahwa Kristus itu mati untuk dosaku. Aku ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Saya ulangi lagi ayat 14 ini, 2 Korintus 5 ayat 14 itu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Saya lanjutkan, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Poin yang ketiga saya buat di sini, ada Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Artinya Tuhan Yesus itu mati untuk dosa kita. Kalau di sini dipaparkan tadi di dalam ayat ini, seharusnya kita ini semua sudah mati. Tapi oleh karena kasih Kristus yang besar itu, Dia mau menggantikan kita di kayu salib, sehingga ada yang bisa kita teladani di dalam diri Kristus. Dia mati untuk semua orang. Dia mati untuk orang-orang yang memberontak kepadanya. Dia mati untuk orang-orang yang melawan Dia. Dia mati untuk orang-orang yang memukuli Dia ketika Dia disalib. Mungkin ini adalah suatu perbuatan yang sangat tertekan di alam Yesus ketika itu. Tapi ini menjadi teladan bagi anak-anak Tuhan yang tadi sudah punya kuasa, yang kita sudah punya Roh Kudus yang menyertai kita. Ketika kita mengingat itu, bagaimana ketika kita melayani orang, ketika kita tidak diterima oleh orang lain, bagaimana hati kita? Apakah kita punya penguasaan diri? Apakah susah kali rupanya untuk melayani? Untuk apa aku melayani kalau aku hanya dihina, kalau aku hanya disepelekan oleh orang itu? Tapi ingat, bagaimana kita bisa punya hati yang berkuasa itu? Ada seorang pribadi yang menjadi teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa saya tidak masukkan di sini Paulus menjadi teladan? Karena saya yakin ya, sebagus apapun Paulus itu, mungkin pasti dia punya suatu kelemahan. Tapi kalau di sini dikatakan ya, dan juga di sini bukan Paulus meninggikan dirinya, tapi dia tetap menyatakan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya. Jadi ada yang kita teladani. Jadi kalau ketika kita mau menggunakan kuasa yang ada diberikan Tuhan kepada kita, kuasa untuk apa contohnya? Kuasa untuk mengasihi. Bagi saya pribadi, kuasa untuk mengasihi ini, akhir-akhir ini saya harus banyak belajar, khususnya kepada Tuhan Yesus. Karena mungkin seperti yang saya katakan tadi, diri kita sendiri yang mungkin menekan kita sehingga kita tidak punya kuasa untuk mengasihi. Ya, contohnya ya seperti yang saya bagikan minggu lalu, bagaimana mengasihi orang yang menganggap Anda sepele? Mungkin sulit. Tapi kalau saya mempertahankan diri saya, bukankah saya menjadikan kuasa itu tidak ada gunanya? Tapi ketika saya melihat Tuhan Yesus yang menjadi teladan itu, bagaimana yang diajarkannya mengasihi, saya harus belajar juga. Sekalipun saya harus dari merangkak, harus merangkak, tapi harus berjuang untuk itu. Jadi ini bisa menjadi suatu koreksi juga bagi kita ya. Kenapa selama ini aku tidak punya hati yang berkuasa? Aku kadang lebih mengandalkan pemikiranku, apalagi lebih mengandalkan perasaanku. Ingat, ada Tuhan Yesus menjadi teladan yang Dia sudah mati untuk semua orang.
orang-orang yang tidak mengasihi dia. Dia rela mati untuk itu. Dan di sini tadi ditekankan kembali, maka mereka sudah mati. Saya bilang ya, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi saya ulang-ulangi sekali lagi ayat ini. Kita mengingat kembali bagaimana ketika kita berjumpa dengan Kristus itu, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kita berikan ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk sanggup melakukan apa yang tidak seperti hati kita. Dan di sini diingatkan kembali bahwa Kristus yang mati di kayu salib itu untukku. Ya. Kalau Paulus juga sebagai manusia yang di dalam pelayanannya banyak mengalami tekanan, tapi dia mempunyai hati yang berkuasa. Ketiga ini tadi adalah kuncinya. Dia sangat menyadari bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Dia mempunyai Roh Kudus, dia mempunyai pengertian yang benar tentang kematian Kristus itu. Dan dia membuat Tuhan Yesus itu menjadi teladannya. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini bisa menjadi koreksi bagi kita. Kenapa aku tidak punya hati yang berkuasa selama aku sudah menjadi anak Allah? Di mana letaknya kesalahannya? Di mana letak sehingga hati yang berkuasa itu tidak kumiliki? Apakah aku terlalu mengasihi diri seperti yang saya katakan tadi, satu contoh itu? Ya. Ini untuk bahan pemikiran kita masing-masing, sehingga semua kita yang ada di tempat ini, kita bisa belajar memiliki hati yang berkuasa itu. Kalau saya memikirkan kemarin hati yang berkuasa itu, pasti ini adalah suatu peristiwa yang sangat nyaman, peristiwa yang sangat enak. Kenapa? Ketika ada dosa contohnya, kita langsung punya, oh ini dosa, aku tidak mau lakukan. Kenapa itu bisa ada? Karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang setiap hari mengalir di dalam hati kita. Jadi enak sekali ya punya hati yang berkuasa. Jadi mari sama-sama kita berjuang untuk ini. Ya. Untuk ayat yang ke-15. Di sini saya bisa paparkan juga ya. Tuhan pengen kita punya hati yang berkuasa itu untuk meningkatkan nilai hidup kita. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Iya ya. Kita setuju. Kenapa? Nilai hidup itu ditingkatkan artinya bukan dari miskin menjadi kaya. Bukan itu maksudnya di sini. Tetapi di ayat 15 ini mari kita baca bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika membaca ayat ini, saya pribadi terkoreksi. Bagaimana dengan hidup saya? Apakah selama ini saya sudah hidup untuk Tuhan? Mungkin belum semuanya. Saya akui itu. Saya belum semuanya hidup untuk Tuhan. Jadi wajar ya, nilai hidup saya itu belum bisa menjadi sama seperti Kristus. Tapi ingat, teladan kita itu, kita akan menuju ke sana. Kita harus mempunyai komitmen, atau kita harus punya hati. Aku harus menjadi sama seperti Kristus. Ya. Jadi di sini dibuat oleh Paulus ukurannya supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Banyak hal di dalam hidup kita yang harus kita koreksi juga. Bagaimana dengan pemikiranku? Bagaimana dengan hatiku? Kadang di sini kadang yang sangat sulit. Hidup untuk Tuhan di dalam hati. Terkadang
Kadang kita terlalu mengkompromikan diri dengan hati kita. Kita terlalu menjaga kenyamanan kita. Sehingga Tuhan katakan kamu harus seperti ini. Tunggu dulu Tuhan, aku masih mau menikmati hal yang lain lagi. Ketika Tuhan nyatakan bagi kita, ya kita percaya ya. Ketika kita sudah percaya, Tuhan pasti akan memberikan tanggung jawab ya. Ada bagian-bagian yang akan kita kerjakan Tuhan suruh. Kita setuju akan hal itu ya. Karena Tuhan mati di kayu salib itu bukan hanya untuk supaya kita lepas dari dosa. Saya rasa bukan hanya untuk itu. Seperti yang saya katakan tadi, supaya kita punya nilai yang lebih. Punya nilai yang lebih ini kita harus punya perjuangan. Untuk anak-anak di sekolah saja, yang saya mengerti, ketika harus ujian, dia rela ya. Pada zaman kami dulu ya, nggak tahu kalau anak-anak yang sekarang. Kalau zaman kami dulu, kita rela berjuang sampai larut malam belajar. Nggak mau bermain dengan teman. Kita harus melepaskan kenyamanan itu. Karena punya satu tujuan, aku harus punya nilai yang bagus. Atau kita mau punya target, aku harus lulus di sini. Apalagi ketika kuliah ya, rata-rata mengalami ya. Mungkin di waktu perkuliahan itu adalah waktu yang paling enak bisa dibilang. Karena nggak ada yang harus, kamu harus seperti ini. Enggak. Tapi di sanalah kita belajar bagaimana mengkoordinir diri sendiri. Tapi ketika itu bagaimana kita? Bisa nggak kita membuat diri kita menghasilkan nilai yang bagus? Sama seperti Kristus, yang dia sudah mati di kayu salib itu untukku. Ketika aku mengerti tentang hal itu, ketika aku menjadikan dia menjadi teladanku, bagaimana dengan tujuan hidupku hari ini? Apakah aku membuat tujuan hidupku, membuat nilai hidupku itu lebih, atau membuat nilai hidupku rata-rata saja? Jadi ketika kita punya hati untuk membuat nilai hidup kita lebih, buah-buah roh itu akan mengalir seperti buah yang ada di bumi ini. Contohnya ketika kita menanam sebuah pohon. Ketika pohon itu tidak berbuah, pasti kita punya pertanyaan. Kenapa ya nggak berbuah? Apa kamu kurang pupuk? Apa kamu kurang dibersihi? Ada hama atau bagaimana? Itu untuk tanaman. Tapi untuk hati kita, adakah waktu kita mengoreksinya? Bagaimana dengan tujuan hidupku hari ini? Apakah aku harus meninggalkan ini? Apakah aku harus bangkit supaya nilaiku itu lebih lagi? Supaya buah-buah itu ada di dalamku. Kalau di dalam warta kita di sini ada dikatakannya, yang ketiga itu ya. Saya bacakan, dalam kasih ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Mari kita koreksi. Di buah yang mana yang kita masih kurang? Kurangkah aku kasih? Siapa yang kuteladani? Kurangkah aku damai sejahtera hari ini? Kurangkah aku kesabaran? Kurangkah aku kebaikan? Kurangkah aku kesetiaan? Kurangkah aku penguasaan diri? Jadi bagaimana supaya nilai ini tadi lebih dari ketika kita bertobat sampai hari ini? Apa yang kita kerjakan? Kita harus punya hati yang berkuasa, supaya ketika ada ketertekanan seperti Paulus itu, kita bisa no, aku tidak kompromi lagi untuk ini. Tapi kita punya kuasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya teladan. Sekalipun kita sering ya di dalam kehidupan mengoreksi, tapi besok kenapa bisa jatuh lagi ya? Saya melihat di sini ya, mungkin kita harus lebih intens lah. Kalau saya sering ya, apalagi kalau pergantian tahun seperti itu,
kan buat list ya, apa yang sudah berhasil, apa yang belum, apa yang perlu diperjuangkan. Mungkin itu rutinitas yang kita kerjakan setiap tahun. Tapi kenapa tahun-tahun yang kita lewati itu muncul terus? Ataukah itu hanya pengalaman saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Anak-anak kami sudah full punya hati yang berkuasa ini? Sudah? Kok nggak ada yang jawab? Bagaimana ini? Sudahkah kita mempunyai hati yang berkuasa? Kita sudah 3 kali ya. Kalau yang pertama dulu, Paulus menganggap apa yang dia miliki? Sampah. Iya. Kalau hari ini kita punya uang banyak, contohnya, kita anggap itu sampah. Relakah hati kita? Ya belum lah. Aku kan masih punya anak yang masih sekolah. Aku masih punya ini yang harus dinikah. Kalau Tuhan bilang sama kita seperti itu, coba kita belajar ya. Apalagi kalau Pak Lingga sering bilang, pelayanan itu perlu dana. Dana itu tidak turun langsung plok gitu ya. Maaf kalau saya bicara tentang uang ya. Bukan artinya menyudutkan gitu, bukan. Artinya seperti ini loh, supaya di dalam hal itu pun kita punya pengertian bahwa uang yang kita miliki itu pun kita bisa gunakan untuk Tuhan. Ya, mungkin di dalam hal yang lain, dalam hal perpuluhan apa semua kita sudah oke lah. Tapi mari kita belajar bersama di dalam uang, di dalam mengasihi, di dalam apalagi tadi ya, kesabaran, di dalam hal waktu, di dalam apa lagi kita harus belajar supaya kita memiliki hati yang berkuasa. Mau semua punya hati yang berkuasa ya? Kalau ditanya pasti mau. Harus melewati proses ini tadi. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untukku. Kalau di sini dikatakan untuk mereka. Ya. Sudahkah sampai penggenapannya ini bagi kita? Sudahkah genap hidup kita bahwa aku hidup bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk Dia yang sudah mati untukku? Jadi perlu banyak yang kita koreksi. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang berkuasa. Supaya kita mempunyai kuasa itu wewenang ya. Kita punya wewenang untuk mengelola hidup kita. Kita punya wewenang untuk mengelola apa yang kita miliki. Jadi kalau satu yang tadi saya munculkan, masalahnya, kenapa kadang manusia tidak punya hati yang berkuasa? Diri sendiri. Saya hanya munculkan itu satu ya. Mungkin untuk waktu yang lain kita bisa belajar lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat bagaimana Paulus melayani itu. Sekalipun dia tertekan, sekalipun dia ditindas, sekalipun banyak penganiaya yang dialaminya, itu kan menyangkut diri, menyangkut kenyamanannya. Tapi kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa punya hati yang berkuasa? Kuncinya yang tadi, karena dia sudah menjadi anak Allah yang diberikan kuasa itu. Yang kedua, dia sangat mengerti bahwa Kristus Yesus mati di kayu salib untuk dia. Yang ketiga, ada yang diteladaninya, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi ketika ketiga ini sudah kita miliki, Tuhan mau kita punya nilai yang lebih, supaya kita hidup untuk Tuhan yang sudah mati untuk dosa kita itu. Mari kita sama-sama berjuang untuk ini. Kita berjuang untuk bisa hidup untuk Kristus yang sudah mati untukku, yang sudah bangkit untukku. Sehingga kita punya pengharapan ketika kita nanti mati, ketika kita nanti diperhadapkan di dalam penghakiman, ada Tuhan Yesus yang membangkitkan, ada Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Ya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu semua,
Mari kita sama-sama mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan hatiku sekarang? Hati yang berkuasa yang sudah kumiliki. Apakah aku mau punya nilai yang lebih lagi pada hari ini? Mari kita bersama-sama berjuang untuk itu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati menggantikan kami di kayu salib itu. Hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami yang sudah ditebus di dalam darah Kristus yang mahal itu bisa hidup untuk Kristus yang sudah mati untuk kami. Di dalam hal ini banyak yang harus kami relakan, lepaskan untuk hidup berkenan kepadamu, untuk hidup untuk Tuhan. Oleh karena itu di dalam kami berjuang bagaimana hidup kami mengasihi Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menolong kami masing-masing di bagian-bagian yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, supaya Tuhan kami tetap punya hati yang berkuasa. Sebagaimana Paulus itu punya hati yang berkuasa, demikian juga kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga rindu kami mempunyai hati yang berkuasa itu. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perkataan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menyatakannya kepada kami masing-masing, supaya kami tetap mengasihi Allah kami yang sudah mati di kayu salib itu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa bersama-sama menyembah-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang kami bawa kepada Tuhan itu bisa menjadi suatu persembahan yang wangi, yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati kami. Jikalau sebentar kami juga mau pulang, tolong Tuhan yang menjaga kami. Dan selama seminggu ini pun kami merindukan Engkau yang menolong kami di dalam langkah-langkah hidup kami berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami, untuk kami semua yang hadir, untuk apa yang sudah kami perbuat untuk Tuhan di dalam ibadah ini juga. Kiranya kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari Minggu. Ya.